Pemirsa, puluhan warga menggerebek sebuah rumah dan pondok pesantren di Serang, Banten. Warga bahkan menyerang rumah milik pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap seorang santriwatinya. Pondok pesantren di Serang, Banten, Minggu sore. Warga menggerebek dan menghancurkan rumah pimpinan pondok pesantren tersebut karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan santriwatinya. Awalnya kedatangan warga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Aksi penggerebekan ini juga dipicu lantaran laporan keluarga korban tidak segera ditindaklanjuti. Sementara situasi baru meredam usai polisi tiba ke lokasi. Masih bahwa di dalam pesantren ini telah terjadi tindakan asusila ya, yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Bani Makmun atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban. Tindak asusila ini menambah panjang daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kasus-kasus perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, terutama pondok pesantren yang mengutamakan adab, seharusnya bisa dihilangkan dan ditindak tegas oleh pemerintah dan instansi terkait agar terwujud dunia pendidikan yang sehat dan aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Blitar, Jawa Timur, banjir mengakibatkan puluhan rumah terendam dan menyebabkan sejumlah pemakaman umum longsor. Begitu juga di Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir selain merendam permukiman warga juga memutus jalan utama. Sementara di Bangkalan, Madura, sebuah mobil milik warga terseret arus banjir. Sedikitnya 25 rumah warga terendam banjir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 2 rumah warga bahkan hanyut diterjang banjir bandang. Tanya itu banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Banjir akibat intensitas hujan tinggi sejak 3 hari terakhir yang membuat sungai dekat permukiman warga meluap. Banjir juga merendam jalan utama Kota Bandung. Banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm di Jalan A.H. Nasution bahkan membuat puluhan pengendara motor mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan drainase buruk serta kiriman air dari kawasan Cikadut. Banjir juga sempat menimbulkan kemacetan parah. Tanya itu, banjir juga merendam puluhan pemukiman warga yang tak jauh dari jalan utama. Sementara di Bangkalan, Madura, sebuah minibus hanyut dan tersangkut di akar pepohonan akibat terseret derasnya arus banjir. Diketahui minibus terseret arus banjir karena pengemudi nekat menyeberangi jembatan di tengah derasnya arus banjir. Beruntung pengemudi selamat. Banjir di wilayah Bangkalan Selatan juga mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter selain akibat intensitas hujan tinggi sejak Sabtu sore juga disebabkan sempitnya saluran air. Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di wilayah Modung dan Tanah Merah. Meski banjir mulai surut, pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait rumah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, belasan lapak kayu dan barang bekas di Kalideres, Jakarta Barat terbakar, menghanguskan belasan bangunan serta 1 unit mobil. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, 1 unit rumah terbakar saat ditinggal penghuninya. Kedua kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membakar 1 unit rumah warga di Jalan Haji Jusin, Ciracas, Jakarta Timur. Warga panik karena lokasi kebakaran berada di hunian padat penduduk dan api berasal dari bagian belakang rumah yang ditinggal penghuninya. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Di pertengahan, di tengah-tengah rumah gitu. Ruangan apa ya? Di ruang tamu. Jadi ada penghuninya atau gimana? Nah itu menurut pengakuan sih tadi pemilik rumah nggak di sini sementara ini katanya. Tadi hari ini deh. Kita nggak tahu apa sudah tinggal atau tidak kayak. Sementara itu, kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Asem Raya, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Bahan bangunan dari kayu membuat kobaran api cepat membesar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja di salah satu lapak hingga membakar satu unit mobil. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Beberapa korban sempat menyelamatkan harta bendanya. Posisi api itu udah ada asap gitu. Jadi posisi api udah di atas. Posisi api ada di lantai 2 Ya, atau di lantai 2 di mes. di mes? Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Setidaknya 11 lapak kayu dan barang bekas serta satu unit mobil hangus. Dari Jakarta, Rio Manik dan Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pada sidang lanjutan dugaan korupsi Tata Niaga Timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim, 5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Orang nambang itu pasti melakukan kerusakan macam-macam hutan segala macam. Itu artinya negara itu sudah sadar dengan itu. Nah, atas kesadaran itu terus kemudian negara membuat instrumen untuk mengcapture itu. Ya. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 tersangka baru kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dibekuk Polda Metro Jaya. Tersangka baru berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik situs judi online dan melakukan pencucian uang dalam kasus ini. Inilah dokumentasi detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus judi online Komdigi. Tersangka F diringkus di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Bersama tersangka F, polisi juga menetapkan tersangka baru berinisial AA. AA berperan melakukan pencucian uang, sedangkan F adalah pemilik 40 situs judi online. Barang bukti yang diamankan, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 telepon genggam, dan 9 buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A. Perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus judi online di Kementerian Komdigi menyita perhatian publik. 10 pegawai Komdigi telah diamankan, diantaranya berperan menutupi keberadaan situs-situs judi online. Keseluruhan dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 26 orang tersangka dan masih memburu 4 orang lainnya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya uang tunai dan sejumlah mobil mewah. Kepolisian terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu 1000 hingga 1500 meter disertai gempa 9 kali. Hembusan dan gemuruh yang keras, warga diimbau waspada dengan jarak aman radius 7 km dari gunung. Gunung terlihat jelas hingga asap tipis berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi 1000 hingga 1500 meter di atas puncak kawah. Erupsi terus-menerus disertai gemuruh sedang, aliran lava ke arah timur laut
dan barat dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki level awas. Warga dan wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas kurang dari radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Selalu waspada potensi banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama Nawakote. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor. Pencapaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card, ya, BIN Fintech, yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki 6 jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa. 3 diantaranya merupakan kartu kredit co-branding, mulai dari MNC Bank KAI Akses, MNC Bank Citylink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Aneka regaman wisata, budaya hingga kuliner yang dimiliki negara Jepang menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya. Pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menghadirkan event yang mengangkat keunikan yang dimiliki negara Jepang melalui festival Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival. Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival kembali hadir di Sumarekon Mall Bekasi untuk menyapa warga Bekasi dan sekitarnya dengan menghadirkan keseruan bernuansa negara matahari terbit. Di sini pengunjung akan dimanjakan oleh keseruan dan berbagai kegiatan yang ada, serta pengunjung juga dapat merasakan nuansa keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui artis perform, matsuri parade, bazar, cosplay live action, hingga sejumlah kompetisi bernuansa Jepang. Tidak sedikit pengunjung dan komunitas yang tertarik untuk mengenal budaya Jepang dan mengikuti berbagai kegiatan di Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival yang diadakan mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. Menurut para komunitas, Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival ini memberikan keseruan tersendiri. Juga ikut datang dan I think it's getting better and better. Cuma dulu kan agak sedikit beda aja layoutnya. Aku tunggunya mau lihat cosplayer, mau ketemu teman-teman, terus mau coba beberapa jajanan Jepang juga. Untuk menikmati dan merasakan sensasi budaya Jepang di Sumarekon Mall Bekasi ini, para pengunjung bisa bebas menikmatinya tanpa perlu membayar tiket masuk. Bahkan saat masuk, area pengunjung akan disambut dengan dekorasi ornamen khas Jepang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abdul Aziz dan Andri Tukul melaporkan. Ini berita pertama sergap. Gerombolan remaja bikin resah warga Makassar. Mereka mengadang, melempari batu ke arah pemotor yang melintas. Akibatnya seorang remaja jatuh, wajahnya luka terkena lemparan batu. Entah apa motifnya, yang jelas ini udah kriminal, pidana, bukan sekedar iseng.
Petugas Polsek Bontoala bersama korban mendatangi lokasi pengadangan di Jalan Bolu Saraung, Kecamatan Bontoala, Makassar. Serombongan remaja pengendara motor diadang dan dilempari batu oleh segerombolan remaja. Akibatnya, seorang korban terkena batu dan jatuh dari motor hingga pingsan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Akademis Makassar dengan luka parah di wajah. Itu awalnya laki-laki yang di depannya mau dipukul pakai batu, tapi dia itu orang ndak kena, temanku yang di belakang kena, jadi langsung kena sininya batu, baru langsung jatuh, baru itu orang kayak menantang bilang jadi kenapa Mi, bilang kenapa, baru ndak lama datang itu tadi om yang baju putih tolong, baru mereka lari Mi semua. Ada berapa orang yang? Mungkin sekitar 6-7 orang, tapi masih banyak lagi teman-temannya. Korban bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang dari nongkrong di kafe. Tanpa diketahui sebabnya, mereka diadang dan dilempari batu. Gerombolan remaja tersebut sempat mengancam korban, namun bubar saat seorang pemuda melintas di lokasi. Ketika polisi dari Polsek Bontoala mendatangi lokasi, para pelaku telah kabur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Ini nasib maling di Sidoarjo. Merasa dia sukses, bisa bawa kabur mobil pick up bermuatan penuh telur ayam. Nah, sepasang maling ini malah kecelakaan. Pick up yang mereka larikan terguling waktu ngebut zigzag dikejar warga. Kepengen dapat hasil berlipat, tapi jadinya malah zong. Sebuah mobil pickup terguling melintang menutupi jalan raya Tanggulangin, Sidoarjo. Mobil pickup bermuatan penuh telur ayam kecelakaan saat dibawa lari oleh sepasang pencuri. Mobil pickup bermuatan telur ayam dicuri saat diparkir di depan rumah pemiliknya di perumahan Tanggulangin Asri, Sidoarjo. Pemilik dan warga langsung mengejar. Saat melintas di jalan raya Tanggulangin, pelaku pencurian tidak bisa menguasai kendaraan. Mobil menabrak median jalan dan terguling. Kok malam, siapa yang belajar? Gak taunya mobil pick-up itu larinya itu ke pos ke arah ke barat, langsung gobek itu. Kenceng ya itu Pak ya? Kenceng. Terus yang punya itu Hafid, suaranya Hafid yang baru bilang maling gitu. Dalam kondisi mobil terguling, pelaku keluar dari mobil sambil mengacungkan senjata tajam celurit. Sambil mengancam warga, pelaku kabur ke arah selatan menuju Porong, Sidoarjo. Kasus pencurian ini ditangani tim Reskrim Polsek Tanggulangin, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Maling HP yang satu ini kena batunya. Udah mindik-mindik, jalan pelan-pelan, biar nggak ketahuan. Maling HP akhirnya ketangkep di tempat cucian mobil. Warga juga temuin bukti chat di HP-nya kalau pelaku udah niat banget mau maling HP. Nah, buntutnya udah tahu sendiri deh, bonyok dihakimin masak. Pemuda ini tampak sangat percaya diri, berjalan pelan memasuki halaman tempat cuci mobil di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Ia berulang kali memantau situasi dan keluar masuk ruangan. Namun akhirnya pemuda ini kena batunya. Ia tak sengaja masuk ruang tidur karyawan. Gercep, karyawan tempat cuci mobil langsung menangkapnya. Pelaku sempat berkelit, namun belakangan di dalam HP pelaku terdapat bukti chat hendak mencuri telepon genggam. Ya kurang lebih sih di dalam sih ada mungkin anak cucian sih bang rata-rata HP, laptop, uang ya, uang gitu doang. WA gitu bang. Ada di tadi waktu di geledah sama masa itu intinya ada chatnya. Apa katanya bang? Ya kurang mungkin lebih ada rencanaan pencurian. Peristiwa terjadi pagi hari saat tempat cuci mobil belum buka. Pelaku diduga datang dengan sepeda motor karena warga menemukan sepeda motor terparkir di luar TKP. Dalam kondisi babak belur dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke petugas polisi dari Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Merinding saya nyampein ke pemirsa nih. Data yang saya dapat dari polisi, pelaku yang masih bocah banget nih, umur 14 tahun, menganiaya orang tuanya waktu lagi pada tidur coba. Waktu neneknya dengar suara ribut-ribut, malah jadi korban juga. Ya Allah nak. Nih,
Jangan ya dek ya, buat anak-anak remaja dimanapun berada, kalau ada masalah diomongin baik-baik ya. Kalau nggak bisa ngomong sama orang tua sendiri, kan ada saudara, ada guru, atau bisa langsung ngadu ke polisi. Jangan pakai kekerasan, masa depan masih panjang. Pembunuhan di rumah keluarga pasangan suami istri APW dan AP di Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dilakukan seorang diri oleh anak laki-laki mereka, MAS, yang masih berusia 14 tahun. Selain tinggal bersama kedua orang tuanya, di rumah bertingkat 2 ini juga tinggal nenek pelaku serta asisten rumah tangga. Dalam kesehariannya, ayah pelaku juga mempekerjakan seorang supir. Menurut keterangan polisi, saat peristiwa tragis tersebut terjadi, di dalam rumah hanya ada 4 anggota keluarga, yakni pelaku dan 3 korban. Berdasarkan keterangan Satpam Perumahan, saat malam naas itu terjadi, ART sedang pulang kampung, sementara sopirnya sudah pulang. Sekitar pukul 1 dini hari, pelaku anak yang mengaku kepada polisi tidak bisa tidur dan gelisah turun ke lantai 1 rumahnya menuju dapur. Pelaku anak kemudian mengambil senjata tajam. MAS kemudian masuk ke kamar orang tuanya yang sudah tertidur. Saat pelaku anak menganiaya ayahnya dengan senjata tajam, ibunya terbangun dan segera berlari mencari pertolongan. Dalam kondisi terluka, APW berusaha keluar kamar dan menuruni tangga menghindari tindakan agresif anaknya. Di saat yang bersamaan, nenek pelaku yang mendengar keributan terbangun dan keluar kamar. Naas, nenek RM ikut menjadi korban penganiayaan hingga tewas di lokasi kejadian tidak jauh dari jasad APW. Sementara itu, AP yang berhasil mencapai garasi berupaya melompati pagar yang terkunci. Meski mendapat penganiayaan dari anak lelakinya, AP berhasil keluar dan meminta pertolongan. Di saat itulah pelaku anak MAS kabur. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif penganiayaan berantai ini. Ini kami sedang menggandeng Apsifor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk motif. Sementara itu pelaku anak ditangkap sekitar setengah kilometer dari rumahnya oleh Satpam Perumahan. Saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkaplah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah. Saat ini korban selamat yang juga merupakan ibu pelaku masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati akibat luka penganiayaan dengan senjata tajam di bagian punggung, lengan, dan wajah. Tim Liputan melaporkan. Miris hati saya dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa keluarga di Lebak Bulus, pemirsa. Karena dari informasi orang yang saya kenal sama pelaku anak MAS ini, dia anaknya pendiam, ibadahnya rajin, dan pinter banget. Coba aja, usia baru 14 tahun, tapi udah kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi.
Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala itu beli bakso ke saya, tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek, sering ketemu kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku, anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Duh, ngeri. Anak 14 tahun membunuh ayah dan neneknya. Juga menganiaya ibunya. Masalahnya keseharian nih, padahal tidak ada. Kenapa ini anak tiba-tiba kok berbuat seperti itu? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di kawasan Monas. Sudah ada Muhammad Zulhilmi di sana. Hilmi, selamat pagi. Bagaimana persiapan rencana dari aksi 212 hari ini? Ya, Nadia, Reza dan juga pemirsa, memang pelaksanaan reuni aksi 212 ini telah dimulai sejak pukul 2 pagi tadi dengan diawali dengan pelaksanaan sholat tahajud berjamaah. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan muhasabah, kemudian pelaksanaan sholat subuh berjamaah dan diakhiri dengan zikir bersama. Dan baru saja ini mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab telah tiba di lokasi dan nantinya acara akan dilanjutkan dengan pelaksanaan maulid, sholawat dan juga ditutup dengan tausiah. Dan memang untuk acara reuni aksi 212 pada tahun ini mengangkat tema yakni revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina berkah. Nah, hari ini panitia juga mengundang sejumlah tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum MUI dan mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang baru saja hadir di lokasi. Dan jika kami memantau pelaksanaan acara reuni aksi 212 hari ini memang berjalan cukup baik, berjalan cukup lancar dan juga aman karena memang untuk hari ini disiagakan sejumlah 2.489 personil dari TNI, Polri dan juga Satpol PP untuk mengamankan acara pada hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas kami belum melihat adanya kepadatan pada pagi hari ini karena memang untuk penutupan jalan sendiri nantinya polisi akan melakukan secara situasional hanya ketika saat arus lalu lintas ini padat di sekitaran kawasan Monas. Dan untuk acara hari ini sendiri pun panitia menyiapkan kantong-kantong parkir di sekitar kawasan Monas seperti di kawasan Irti dan juga di kawasan Gambir serta di kawasan Kemayoran. Jadi para peserta aksi yang hari ini hadir ini bisa
memarkirkan kendaraan mereka di Irti, di Gambir ataupun di Kemayoran dan berjalan kaki menuju lokasi acara reuni aksi 212 hari ini. Dan memang kita ketahui bersama bahwa acara reuni aksi 212 ini merupakan kilas balik dari tahun 2016 yang merupakan aksi protes ketika itu kepada mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atas kasus penistaan agama. Dan kita akan sama-sama memantau bagaimana pelaksanaan reuni aksi 212 pada hari ini. Nadia, Reza. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Pemirsa, hari ini aksi reuni Akbar 212 akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Habib Rizik Syihab pun dijadwalkan akan memimpin gelaran reuni Akbar ini. Sementara mengantisipasi potensi keterlambatan pengguna jasa kereta api jarak jauh saat reuni Akbar 212, PT KAI melakukan rekayasa operasional pemberangkatan. Bagian yang berencana akan melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir pagi ini, bersiaplah dengan rekayasa operasional pemberangkatan. Pasalnya PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa KA jarak jauh sejak pukul 6 pagi hingga 11 siang nanti. Rekayasa operasional ini dilakukan menyusul adanya reuni Akbar Mujahid 212 di kawasan Monas dan mencegah para calon penumpang mengalami keterlambatan karena terjebak kemacetan. PT KAI pun menyiapkan alternatif kepada para calon penumpang agar langsung menuju stasiun Jatinegara, di mana ada 10 kereta api perjalanan yang berangkat dari stasiun Gambir, khususnya kereta api jarak jauh, yang tadinya tidak berhenti di stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di stasiun Jatinegara. Sebanyak 10 perjalanan kereta api jarak jauh yang seharusnya diberangkatkan dari stasiun Gambir berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani naik turunnya penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa pembunuhan yang menimpa keluarga di Lebak Bulus membuat siapapun miris. Ya, karena informasi dari orang-orang yang mengenal pelaku anak MAS ini, yang merupakan anak yang pendiam, beribadah dengan rajin dan pintar karena baru usia 14 tahun namun sudah kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beliau ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Bona Indah, Taman Bona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi TKP pembunuhan terhadap ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi juga mengevakuasi barang milik keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan keji yang dilakukan anaknya yang masih berusia 14 tahun. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Indra Purnama dan Jaka Samsa.
Pemirsa, terdapat beberapa fakta baru terkait peristiwa pembunuhan yang sangat keji dilakukan oleh sang anak terhadap ayah dan juga neneknya serta melukai ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Informasi yang kami terima bahwasanya tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah membawa beberapa barang dari TKP pada pukul 14.22 siang waktu Indonesia Barat. Namun untuk hasil pengujian ataupun hasil pemeriksaan terhadap pelaku ini masih didalami lebih lanjut karena pelaku yang berusia 14 tahun masih enggan untuk berbicara karena mengalami kondisi psikologis yang masih belum stabil. Namun informasi yang kami terima, pemirsa, bahwasanya jenazah sang ayah dan juga nenek sudah disemayamkan, di mana sang ayah sendiri dimakamkan di TPU Bogor, lalu untuk neneknya disemayamkan di kawasan TPU Tanah Kusir. Namun informasi yang kami bisa sampaikan bahwasanya 2 korban tewas dan satunya mengalami luka, di mana sang ibu mengalami luka di bagian pipi hingga punggung. Namun kondisinya di rumah sakit kini sudah mulai membaik sehingga kasus ini masih akan terus diusut oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antara minibus dan kereta api terjadi di Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diduga kecelakaan akibat minibus menerobos palang pintu kereta api. Kecelakaan antara minibus dengan kereta api terjadi di perlintasan kereta api Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beberapa warga berusaha menolong para penumpang di dalam mobil. Warga juga berusaha meminggirkan mobil agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Minibus mengalami kerusakan, kaca belakang pecah, bodi kiri belakang rusak, serta ban kiri belakang pun kempes. Saksi mata di lokasi mengatakan kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan oleh Indra Aldi Susanto membawa penumpang melaju dari arah Kediri menuju Surabaya. Ketika sampai di lokasi terjadi antrian kendaraan. Di saat yang bersamaan melintas kereta api Doho jurusan Kertosono Kediri dari arah utara menuju selatan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dari arah barat, waktu sirene dari palang kereta udah bunyi tapi mobil itu nerabas terus kan banyak antrian kendaraan, jadi nggak sempet terhindar dan kena belakang. Waktu sirene udah bunyi kan. Tapi palang itu belum menutup ya? Palang itu belum menutup. Ya soalnya kan banyaknya volume kendaraan. Ya antrian kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kereta api Doho terlambat sekitar 20 menit. Saat ini kasus kecelakaan dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, untuk mengetahui penyebab pelaku keji yang dilakukan seorang anak terhadap keluarganya, perlu diperiksa hubungan keseharian pelaku dengan keluarga. Pasalnya relasi sosial dengan teman yang salah maupun hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua bisa menjadi pemicu anak melakukan tindakan kriminal berat. Satu hal yang diperiksa adalah bagaimana relasi antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, 2 yang paling mengemuka, 2 yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa 2 hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat. Pemirsa, PB Popsi kembali menggelar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 yang diselenggarakan di Labewa Q Sport, Kota Tangerang, Banten. Turnamen bergengsi ini menjadi ajang program pembibitan generasi muda sekaligus menjaring atlet muda Indonesia demi regenerasi pada cabang olahraga biliar. PB Popsi kembali menggelar turnamen biliar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 untuk kedua kalinya dengan 2 nomor pertandingan, yakni 9-ball single putra dan 9-ball single putri. Dengan kehadiran ajang ini menjadikan anak-anak muda dapat menunjukkan bakatnya di cabang olahraga biliar, sekaligus memberikan peluang bagi mereka yang bercita-cita meraih prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional.
Agar mendapatkan kejuaraan dan ilmu gitulah. Karena hobi dong. Soalnya aku kelahiran 2004, tahun depan itu terakhir untuk ikut Kejurnas. Jadi hari ini aku harus ikut Kejurnas untuk latihan, cari pengalaman. Turnamen yang diikuti peserta mulai dari usia 9 hingga 21 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo, dengan harapan menjadi program pembibitan generasi muda untuk melahirkan pebiliar-pebiliar hebat tanah air demi kemajuan cabang olahraga biliar. Dan ini merupakan tentu langkah awal bagaimana kita membina generasi muda. Dan ini Kejurnas kedua kalinya, karena olahraga itu harus diawali dari usia muda. Untuk kita bisa mencari kader-kader, melakukan pembibitan. Kalau dari mudanya udah hebat, tentunya nanti ke depannya bisa jauh lebih hebat kalau mereka sudah senior. Harapannya tentu dengan kegiatan ini akan ada bibit-bibit baru untuk atlet masa depan, di mana sebelumnya sudah ada Derin dan Albert yang mana juara dunia junior dan juara Indonesia Open Junior. Acara yang berlangsung dari tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024 di Labewa Q Sport Tangerang ini memperebutkan hadiah utama berupa uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah beserta medali Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Novandui iNews melaporkan. Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan mengerahkan kader-kader terbaik untuk mengawal proses perhitungan suara berjenjang di KPU. Namun berlandaskan hasil hitung cepat tim internal pemenangan Ridho mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran. Memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan transparan, tim pemenangan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan tim guna mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi di 44 kecamatan di Jakarta. Konsolidasi dan komitmen bersama dari 16 partai pengusung ini memastikan tidak terjadi tindakan manipulatif dalam penghitungan suara di tiap tingkat rekapitulasi KPU. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Kami segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Meski mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal, namun tim pemenangan Ridho tetap menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU, serta menghormati semua proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPUD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Pratomo Leman iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini pemirsa. Berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okzone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.